ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu sangat luar biasa salawat yang terucap dari lisan kita. Itu pertanda bahwa beliau baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah masih senantiasa hidup bersama-sama dengan kita. Karena yakin seluruh jamaah di tempat ini yang insya Allah dirahmati Allah tabaraka, jamaah zikir, jamaah yazin, keluarga bikers muslim mutadawa yang diterima langsung oleh pengurus musalla Nur Syifa Rumah Sakit Umum Anwar Makatutu. Ya Allah tabaraka, ya Rabbul Izzah, kami yakin dengan hadirnya salawat seperti ini insya Allah akan menambah kekhusyuan bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa kita bukan hidup di zaman beliau baginda Muhammad ibn Abdullah. Kita jauh dari beliau. Zaman beliau ya Allah tabaraka dengan zaman kita berbeda. Tapi yakin demi Allah ya Karim, dengan jiwa yang teguh, dengan semangat yang lantang membara, kita mengatakan, aku beriman, aku percaya bahwa Engkau ya Allah Tuhan kami, dan Engkau wahai Nabi Muhammad ibn Abdullah adalah Rasulullah, utusan kami. Itu kami percaya sampai hari ini. Tak ada satupun yang bisa menawar-nawar keimanan kami. Harga mati kami percaya kepada Engkau ya Allah tabaraka. Makanya setiap berkumandang salawat kepada baginda Muhammad ibn Abdullah, kepada Rasulullah, Nabi kita yang mulia, seperti beliau hadir di tempat ini, kita seperti berhadapan dengan beliau ya Allah tabaraka. Betul, kita tahu makamnya beliau ada di Masjid Nabawi. Tapi demi Allah, orang-orang yang berkunjung di Masjid Nabawi, keluarga yang pergi haji atau pergi umrah, pasti kita bilang apa sama beliau, sama mereka, jamaah umrah, jamaah haji, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad ibn Abdullah, salamku Nabi kita. Ya mujibat doa. Tapi tidak pernah ada orang ketika kita pernah menziarahi kuburan kakek kita, nenek kita, tidak pernah ada orang mengatakan salamku kakek di, salamku nenek, tidak ada. Ya Allah tabaraka. Tapi ketika baginda Muhammad ibn Abdullah yang jauh zamannya dengan kita pasti menyampaikan salam saya kepada baginda Rasulullah. Luar biasa ya Allah tabaraka, karena seperti beliau hadir bersama dengan kita. Teringat kita seluruh jamaah zikir di tempat ini, ketika Rasul pernah mengatakan, ya Allah, jika ada umatku atau jika ada satupun manusia yang bersolat kepada aku, ini senantiasa berulang yang aku katakan sampai hari ini. Saya bilang, beliau kita Muhammad
Ibnu Abdullah mengatakan, satupun umatku atau satupun manusia yang bersalawat kepadaku, maka ya Allah ya Karim, tolong kembalikan rohku kepada jasadku. Roh kembali kepada jasad seperti beliau hidup, atau seperti kehadiran beliau di tempat ini yang menjibat doa. Allahumma salli ala sayyidina semua Muhammadin tibbil qulubi wa damariha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikutnya kita sama beliau, kita senantiasa peruntukan bahwasanya sepanjang hidup kita dan sepanjang zaman kita dan sepanjang keseharian kita senantiasa berada di atas jalurnya Allah Tabaraka dan berada di atas tunjuan kita Nabi Muhammad ibn Abdullah yang mujibat doa sya'irin. Maukah kita disayang sama Allah? Jawabannya pasti kita mau. Kita mau dosa terampuni. Mau dosa terampuni karena kita pembuat banyak dosa. Kita lah pembuat banyak dosa. Mengaku tidak punya dosa itu berdosa. Itu sombong, takabur. Yang berhak punya sifat sombong hanya Allah Tabaraka. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Akbar itu sombong. Allah yang Maha Besar, Allah yang punya kesombongan, Allah yang punya itu karena memang Allah Tabaraka yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan matahari, yang menerbitkan matahari di sebelah timur, menenggelamkan di sebelah barat, yang mengatur alam jagat raya ini, planet-planet tidak berbenturan, yang mengatur kehidupan alam semesta raya ini. Siapa dia yang mengatur semuanya? Berhak dia sombong dan takabur karena beliaulah yang paling kuasa. Kita manusia, apa yang kita mau sombongkan dalam kehidupan kita? Kita hanya berada mohon nikmatnya Allah mengalir dalam diri kita, mengalir dalam setiap senyum-senyum kita, mengalir dalam setiap detik-detik denyut jantung kita. Makanya ada satu perkataan beliau begini, Muhammad ibn Abdullah. Apa kata beliau? Ala adullukum, wahai sahabatku. Ini berbicara sahabat. Pantas beliau mengatakan sahabat karena kita bukan hidup di zaman beliau. Coba talah segini waktu Nabi Muhammad ibn Abdullah, pasti kita juga sahabatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma kita tidak hidup di zaman beliau, otomatis kita insya Allah tabaraka. Tapi apa yang disampaikan kepada sahabat beliau sama dengan yang disampaikan sama kita semua. Tak ada beda-bedanya. Allah ya Karim. Ala adullukum ala ayyamullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan, aku tunjukkan wahai sahabatku 3 amalan yang ketika engkau kerjakan amalan itu insya Allah dosa kita terampuni dan terangkat derajat kita. Apa yang paling sering dihina orang karena banyaknya dosa? Siapa yang tidak punya dosa? Untung Allah tutup dosa kita. Untung malaikat siapa? Atid menutup baik-baik dosa kita. Cuma dapat cilikan nasi di rumah natawa. Allah. Tak ada manusia yang bisa dihormati. Tak ada satupun manusia yang bisa dihargai. Tak ada satupun manusia yang disanjung-sanjung setiap hari setiap malam. Tak ada satupun. Kenapa? Karena kita berlumuran banyak dosa yang kita sembunyikan, yang kita kerjakan ketika tidak ada manusia yang melihatnya, yang kita kerjakan ketika tak ada manusia yang menatap kita lakukan dosa itu dengan mengatakan tak ada, aku ini mulia, aku ini suci, aku ini sejahtera lahir batin. Padahal Allah ya Karim, di belakang sana ada Allah yang mengatur kita, yang sayang sama kita, yang mencintai kita,
yang mengatur hidup kita sehingga kita dihormati dan dihargai sampai dosa itu tertutup baik-baik, tak ada satu manusia yang bisa melihatnya. Allah saja yang menutup dosa kita, yang menutup baik-baik dosa kita. Allah Ta'ala yang tongkoki dosa tidak perlihatkan sama-sama manusia. Tapi kenapa kita manusia memperlihatkan dosa kita kepada sama manusia? Dosa dan kesalahan kami. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah. Perdengarkan suara istighfar kita di hadapan Allah di malam ini. Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maukah aku tunjukkan wahai sahabatku amalan yang bisa menghapus dosa, wa yarfa'ud darajat, dan bisa mengangkat derajat manusia. Dosa terampuni, derajat terangkat, insya Allah dunia akhirat kita selamat. Yang pertama itu apa? Yang pertama kata baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, isbabul wudu' alal makari. Jaga wudukmu, sempurnakan wudukmu meskipun dalam keadaan sesulit apapun juga. Jaga wuduk, sempurnakan wuduk. Ya Allah ya Karim, kita tahu bahwa kita itu sembahyang siang dan malam 5 kali semalam wajibnya. Tapi tahukah kita apa yang dikerjakan sebelum kita sembahyang? Kita bersihkan lahir batin kita dari najis kecil, dari hadas kecil dan hadas besar. Allahu ya Karim. Dan tahukah kita ya Allah Tabaraka ya Rabbul Izzah, banyak orang menanyakan wudu itu yang pandang enteng. Apalagi di setiap bangun subuh. Ya Allah Tabaraka, karena dingin yang menyengat. Apalagi mau mandi subuh ya Allah Tabaraka.
kesempurnaan membersihkan jiwa raga kalian. Ya Allah ya Karim, mohon maafkan kami ya Allah Tabaraka. Kami senantiasa pandang ini wudu, padahal ketika kami sempurnakan wudu kami, ketika jaga wudu kami, insya Allah Tabaraka, dosa kami terampuni insya Allah, dan derajat kami terangkat. Allah walhamdulillah. Subhanallah, suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Tuhan yang berhati sungguh bagi Engkau ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Puji dan puji untuk Engkau. Segala puji untuk Engkau ya Allah. Kami ini makhluk yang lemah dan berdaya. Allah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Rasulullah, yang mana lagi yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Apa kata baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Nabi kita? Yang kedua, perbanyak langkah kakimu ke masjid. Masjid itu tempat yang mulia. Semua kita tahu masjid tempat yang mulia. Mana ada tempat di dunia ini ya Allah Tabaraka yang ketika kita masuk ke dalamnya disunahkan dulu orang sembahyang baru kita duduk. Mana ada tempat? Coba kalau kita ke kantor, apa kantor kita mengatakan, sembahyang kerolo, sunnah kerolo, nampak cilong kok? Tidak. Kalau kita ke rumah sakit, salat sunnah dulu baru kita duduk di rumah sakit? Tidak. Ya Allah, apalagi ke pasar, atau ke mall, atau di mana saja tempat di dunia ini, mana ada tempat yang lebih mulia dari masjid? Yang ketika kita masuk masjid, disunahkan dulu salat yang ke masjid baru kita duduk. Begitu mulianya masjid ini. Perbanyak langkah kaki ke masjid, insya Allah menghapus dosa, mengangkat derajat. Ya Allah Tabaraka. Yang ketiga, menjaga waktu sembahyang dari maghrib, menjaga waktu sembahyang dari waktu satu ke waktu yang lainnya. Apa digaukan? Contoh maghrib begini, ya Allah Tabaraka. Ya mujibat doa syair, makanya orang mulia yang hidup bersama kita. Apalagi bergabung di komunitas Bikers Muslim Buttatoa. Apalagi berada di jemaah di majelis zikir seperti ini, ya Allah Tabaraka. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang ketiga yang digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Yakni apa? Intidharus shalah ila shalah. Menunggu waktu salat ke waktu salat yang lainnya. Apa digaukan? Membaca Quran, atau kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir, atau bersalawat. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.
salawatullah alaika. Salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Ya Allah, anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Semua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bermunajah, berdoa di hadapan Allah Tabaraka ya Rabbul Izzah. Zat yang maha menatap, Zat yang maha mendengarkan doa-doa kami. Ya Allah, duhai Engkau yang menciptakan kami, kami takkan pernah berhenti mengangkat kedua tangan kami. Kami takkan pernah berhenti rukuk sujud mengetuk pintu rahmat dan kebesaran Engkau ya Allah ya Rabb. Karena kami tahu kami ini makhluk yang lemah, makhluk yang tak punya apa-apa, makhluk yang tak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah ya Karim, kami tahu bahwa kehidupan kami itu sungguh mulia ketika Engkau berada di atas kami, ketika Engkau berada mengatur kehidupan kami. Ya Allah ya Karim, ya rahmati berkahi kehidupan kami Allah Tabaraka. Rahmati berkahi tempat ini ya mujibat doa Israilin. Masjid Nur Syifa, Masjid Nur Syifa, Masjid Nur Syifa, cahaya kesembuhan. Ya Allah, limpahkan kesembuhan untuk saudara-saudari kami yang dirawat di rumah sakit Anwar Makatudi Allah Tabaraka. Allah sehatkan rahmati, sehatkan beliau, orang-orang yang merawat mereka ya Allah Tabaraka. Para perawat, dokter-dokter dan sebagainya, apalagi direktur rumah sakit Allah Tabaraka. Rahmati, jaga kehidupannya yang mujibat doa ini. Karena kami tahu ya Allah, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan khairun nas, sebaik-baik kami, sebaik-baik manusia yang apa? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Allah, ketika kami sakit, kami tak butuh apa-apa kecuali orang yang bisa mengobati kami. Itulah jalannya, itulah perantaranya Engkau dengan kami Allah Tabaraka, sehingga kami dapat sembuh dan bisa bernapas lega sampai malam hari ini Allah Tabaraka. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan hidayah kepada para dokter-dokter dan suster ya Allah Tabaraka, dan petugas rumah sakit Anwar Makatutu ya Allah Tabaraka, untuk membimbing kami, untuk merawat kami, untuk menjaga kami ya Allah Tabaraka. Kenapa gunanya hidup yang mewah, yang punya harta yang banyak kalau kami sakit? Tak ada gunanya. Bolehlah kita punya HP yang mahal, tapi untuk apa itu HP kalau kita ternyata tidak sehat pendengaran kita? Kita butuh THT ya Allah Tabaraka. Tidak sehat jasmani kita, untuk apa kenikmatan-kenikmatan dunia itu Allah Tabaraka. Allah, terima kasih banyak Engkau telah menciptakan tempat di tempat ini rumah sakit Anwar Makatutu ya Allah Tabaraka, yang semakin hari semakin dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Pantai dan orang-orang sekitarnya Allah Tabaraka. Sehingga lihatlah kehidupan kami insya Allah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur amanatan raqiyah. Allah yang menjibat doa syailin, jadikan bimbing kehidupan kami Allah Tabaraka, agar senantiasa berada di atas jalanmu dan kami berada di bawah naungan baginda
salam alaika. Ya Nabi, salawatullah alaik. Ya Habibullah, salam alaika. Wahai kekasih Allah, Engkau selamatkan kekasih kami, Engkau selamatkan Nabi kami, Allah tabaraka. Allahumma inna nas'aluka khairan kullahu ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.